Dalam setiap perjalanan memiliki cerita yang berbeda. Saya, Sri Suhartini, seorang ibu tunggal, akademisi, pemimpin. Saat ini saya sebagai Ketua Departemen Teknologi Industri Pertanian memiliki tanggung jawab untuk mengelola departemen dan juga melaksanakan Tridharma Pendidikan Tinggi sebagai seorang dosen. Saya kira performance dari beliau ini sangat luar biasa karena bisa memimpin Departemen Teknologi Industri Pertanian menjadi suatu departemen yang sangat unggul di bidang agroindustri. Beliau memiliki watak kepemimpinan yang luar biasa dan sangat menginspirasi bagi staf dosen yang lainnya karena beliau bisa menjadi profesor muda dengan loncat jabatan menjadi seorang guru besar yang luar biasa. Sebagai dosen pengampu mata kuliah, saya merasa Prof. Sri Suhartini adalah orang yang cukup inspiratif karena di kelas beliau seringkali sharing atau menceritakan terkait proyek-proyek atau penelitian yang beliau sudah lakukan atau sedang lakukan. Beliau bisa dijadikan ibu, kakak, ataupun teman saat beliau membimbing, dan juga yang saya rasakan saat beliau membimbing saya, itu penjelasannya sangat jelas, terarah. Sebagai peneliti, saya berfokus pada pemanfaatan biomasa dan limbah untuk pengembangan bioenergi dan bioproducts yang berkelanjutan dan berbasis pada konsep integrated biorefinery dan circular economy. Keterlibatan saya dengan beberapa universitas melalui kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengabdian telah banyak dilakukan sejak tahun 2014 dengan berbagai mitra universitas di beberapa negara seperti Malaysia, Inggris, Korea Selatan, dan juga Thailand. Kegiatan tersebut memberikan dampak yang positif bagi ketercapaian indikator kinerja Universitas Brawijaya karena melibatkan mahasiswa, melibatkan dosen muda, serta melibatkan mitra asing untuk melakukan aktivitas di kampus. Adanya kegiatan ini tentu saja meningkatkan keterlibatan Universitas Brawijaya di skala global. Professor Sri Suhartini exemplifies what it means to lead with purpose and vision. Her dedication to bioresource and bioeconomy research, combined with her commitment to fostering and nurturing international collaboration, has paved the way for transformative changes in how we address global challenges. Jika saya melakukan kesalahan, beliau akan memberikan arahan agar saya bisa memperbaikinya. Terima kasih, Prof. Sri Suhartini sudah menjadi seorang inspiring woman bagi saya dan juga kolega yang lain. Prof. Sri Suhartini adalah sosok wanita yang sangat produktif menulis paper dengan mitra dalam maupun luar negeri yang sangat banyak. Sebagai seorang dosen, tugas untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat adalah tuntutan utama. Inovasi-inovasi yang saya lakukan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai kolaborasi dengan industri dan mitra pemerintah desa ataupun masyarakat telah saya lakukan di berbagai daerah, seperti di Blitar, di Malang Selatan, di Kutai Timur, bahkan di Boyolali. Bagi saya, inovasi tidak hanya untuk pribadi, tapi memberikan manfaat dan meningkatkan kolaborasi. Saya mengenal beliau sebagai sosok yang sangat inspiratif dan dedikasi tinggi. Beliau berkenan berbagi ilmu kepada mahasiswa dan juga dosen muda seperti saya. Dan beliau adalah orang pertama yang mengajari saya bagaimana cara menjawab komentar dari reviewer jurnal internasional sehingga saya memiliki publikasi terindeks Scopus pertama saya. Selain itu untuk yang senior seperti angkatan saya ini, beliau ini atmosfer akademiknya agak bagus, agak santun sehingga kita nyaman bekerja sama dengan timnya dia. Sebagai agen perubahan, kami sangat bangga dengan beliau karena beliau merupakan salah satu dari agen perubahan kita di dalam zona integritas yang mampu untuk kemudian melakukan lompat jabatan dari lektor menjadi guru besar hingga saat ini. Prof. Sri Suhartini adalah salah satu kader terbaik kita dari FTP yang kami persembahkan untuk Indonesia. Tahun 2021 adalah tahun terberat dalam hidup saya. Kehilangan suami tercinta yang kalah perang melawan COVID.
Pilihan hidup saya hanya satu, maju dan terus berkembang demi pribadi, anak, keluarga, dan institusi. Sebagai seorang ibu tunggal, otomatis saya harus bisa berperan ganda, menjadi ibu dan menjadi sesosok ayah untuk anak saya. Disitulah saya mulai memahami arti perubahan. Perubahan menuju kondisi yang lebih baik, menuju pribadi yang lebih tangguh, menuju pribadi yang lebih kuat, sehingga bisa memberi contoh yang baik, utamanya untuk anak saya. Beliau salah satu peneliti muda kita, profesor yang muda, paling muda di Universitas Brawijaya, dengan penghasilan keluaran artikel dan juga inovasi-inovasi yang luar biasa, khususnya di bidang green energy. Ini adalah tokoh muda dan juga beliau juga salah satu penggerak Women in Science di Universitas Brawijaya dan juga di Indonesia, dan beliau juga menerima award Women in Science. Kita sangat tergantung pada beliau karena beliau yang luar biasa menggerakkan sistem penelitian, sistem inovasi, dan produk-produknya menunjang IKU Universitas Brawijaya. Apapun yang saya lakukan selama ini, sebagai seorang profesional dan seorang akademisi ataupun pemimpin, yang saya niatkan adalah menjadi model bagi anak laki-laki saya. Agar kelak dia bangga memiliki seorang ibu seperti saya. Selain itu juga saya ingin menginspirasi bagi semua perempuan muda di Indonesia. Keterbatasan ekonomi bukanlah menjadi penghalang. Dan saya percaya bahwa pendidikan itu bisa merubah segalanya. Terbanglah tinggi untuk meraih impian kecilmu. Tak usah khawatir jika ada kerikil tajam di hadapanmu. Tapi yakinlah, jika kamu mau berusaha dan berdoa, bahwasanya itu semua bisa tercapai. Dan berkolaborasilah tanpa memandang warna. Karena setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk bisa maju.